warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halwatia Eshud, NDH 34, Kabid Pembangunan Sektoral Bapeda dan Litbang Kabupaten Tanah Tidung. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 KDOD Lan Samarinda mengangkat judul Sikoper, Sinergi dan Kolaborasi Percepatan Penyelesaian Sisa Dana bagi Hasil Dana Reboisasi Kabupaten Tanah Tidung. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007. Kabupaten Tanah Tidung terdiri dari 5 kecamatan. 1. Kecamatan Sesayap, 2. Kecamatan Sesayap Hilir, 3. Kecamatan Murukrian, 4. Kecamatan Betayau, dan 5. Kecamatan Tanalia. Kabupaten Tanah Tidung terdiri dari 32 desa dengan luas 4.828,58 km persegi dengan jumlah data penduduk Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan jenis kelamin periodik Desember tahun 2023 28.684 jiwa. Aksi perubahan Sikoper mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Tidung. Visi Kabupaten Tanah Tidung terwujudnya Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis atau disingkat dengan bersih. Sikoper terdapat pada misi pertama, yaitu meningkatkan SDM berkualitas. 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu berdasarkan tata ruang. 3. Menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam. 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan kemandirian desa dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Program prioritas Kabupaten Tanah Tidung termasuk program prioritas yaitu KTT ADA, KTT Cermat, KTT Digital, KTT Berdaya, KTT Indah. Latar belakang permasalahan DBHDR tidak sesuai dengan peruntukannya adalah kapasitas sumber daya manusia kurang, pengawasan yang lemah, keterbatasan anggaran, belum adanya OPD teknis pengampu DBHDR, belum adanya pemetaan program dan kegiatan, perencanaan APBD yang tidak matang, koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat tidak ada sanksi tegas dari pemerintah daerah dan pusat, tidak ada kolaborasi stakeholder. Tujuan aksi perubahan, tujuan jangka pendek 45 hari terpetakannya program dan kegiatan serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi untuk percepatan penyelesaian sisa DBHDR. 2. Untuk jangka menengah, terselesaikannya sisa DBHDR Kabupaten Tanah Tidung sebesar Rp79.452.456. Tujuan jangka panjang di atas 1 tahun, koordinasi ke KLHK untuk mengajukan anggaran program dan kegiatan yang dibiayai dari dana DBHDR. Memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Manfaat jangka pendek Sikoper peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Tanah Tidung. Jangka menengah membantu kepala daerah dalam menentukan reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Jangka panjang meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai wujud digitalisasi. Tahapan aksi perubahan di jangka pendek. Milestone pertama, tahapan persiapan pelaksanaan aksi perubahan, yaitu koordinasi pembentukan tim efektif, rapat persiapan pembentukan tim efektif, susunan SK tim efektif aksi perubahan. Minggu 7 Juli 2024, rapat pembahasan penyusunan perubahan APBD tahun 2024. Tahapan ini masuk di tahapan jangka menengah. Milestone perencanaan membuat SK OPD teknis pengampu. 1. Menyusun draft SK, menyampaikan draft SK ke bagian hukum, meminta para berjenjang SK, tanda tangan Bupati. Ketiga, tahapan pendataan dan pemetaan program dan kegiatan OPD teknis. 1. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan. 2. Membuat undangan rapat koordinasi dan sosialisasi berdasarkan draft SK OPD pengampu. 3.
rapat koordinasi dan sosialisasi, serta pendataan dan pemetaan. Realisasi kegiatan 2023 dan realisasi 2024 semester pertama. Ada rapat koordinasi dan sosialisasi ini yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Tanah Tidung sekaligus penandatanganan kerjasama kesepakatan untuk penyelesaian DBHDR. Milestone keempat, tahapan penyusunan tim kelompok kerja. Melakukan koordinasi dengan Bapeda Provinsi, dalam hal ini via WA dan telepon. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, dalam hal ini UPT KPH Tanah Tidung. Penyusunan draft SK Tim Pokja, konsultasi koordinasi dengan mentor. Penandatanganan perjanjian kerjasama sudah dilakukan pada Stone 3. Sampaian draft Pokja ke bagian hukum, melakukan nota barat berjenjang SK OPD Pengampu dan SK Pokja DBHDR, bagian hukum dan asisten 2 serta Sekda. Nota barat berjenjang ini sudah lama dilakukan oleh reformer pada Menson pertama. Selanjutnya, penandatanganan SK OPD Pengampu DBHDR dan SK Tim Pokja DBHDR oleh Bupati Tanah Tidung. 2 SK yang ditandatangani Bupati Tanah Tidung adalah surat ketetapan resmi buat OPD Pengampu DBHDR. Milestone kelima, lakukan akselerasi penggunaan sisa DBHDR. 1. Membuat undangan rapat koordinasi dan sinkronisasi. 2. Rapat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan yang akan diklaim sebagai pengurang sisa DBHDR. Rapat dihadiri oleh 9 OPD Pengampu, Dinas PU, DLH, Dispora, Disdikbud, Dinsos PMD, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Pertanian, dan Perindakop. Hasil rapat pemetaan oleh OPD Pengampu yaitu sebesar 100.463.895.000 rupiah. Pada hari Senin tanggal 5 sampai 6 Agustus 2024, Reforma mengajak OPD Pengampu dan tim efektif untuk rekonsiliasi realisasi DBHDR ke Kementerian KLHK di Jakarta dengan membawa 9 OPD Pengampu. Realisasi hasil pemetaan dari 100 miliar yang diajukan ke Kementerian KLHK hanya 49.331.047.406 rupiah sesuai dengan PMK 216 tahun 2021. Nominal ini diperoleh dari hasil pemetaan ulang kembali tim efektif. Milestone tahapan monitoring dan evaluasi hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Kami coba memetakan dan kami mendapatkan besaran sekitar 65.588.188.942 rupiah dengan bukti data dukung yang sudah siap untuk dilaporkan. Tahun ketujuh, tahapan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan DBHDR Kabupaten Tanah Tidung. 1. Bersurat ke OPD Tenis Pengampu untuk menyusun rencana kerja dan penganggaran. 2. Evaluasi RKP oleh Kepala Bidang Pembangunan Sektoral, dalam hal ini reformers.
Dalam evaluasi 9 OPD pengampu, total RKP 2025 yaitu Rp39.850.104. Selanjutnya, hasil rekap yang telah dibuat oleh reformer diserahkan ke BPKAD untuk dilaporkan ke Kementerian KLHK. Milestone ke-8, tahapan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder. Dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal sangat menentukan keberhasilan dari aksi perubahan sinergi dan kolaborasi percepatan penyelesaian sisa dana bagi hasil dana reboisasi atau yang disebut dengan Sikoper di Kabupaten Tanah Tidung. Peran stakeholder yang memberikan masukan, saran, bimbingan, serta dukungan dapat menjamin keberlanjutan dari aksi perubahan Sikoper yang telah dilaksanakan. Dengan adanya dukungan dari stakeholder, diharapkan ke depannya tim Pokja menjadi lebih berinovasi dan peduli terhadap masyarakat di sekitar hutan serta mendukung dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Ali, Bupati Tanah Tidung, sangat mendukung rancangan aksi perubahan Saudari Siti Halwatia selaku Kepala Bidang Pembangunan Sektoral di Bapeda dan Litbang tentang pentingnya sinergi dan kolaborasi percepatan penyelesaian sisa dana bagi hasil dana reboisasi Kabupaten Tanah Tidung. Tentunya harapan saya agar aksi perubahan ini dapat menjadi sebagai langkah penting dalam terobosan baru sehingga Kabupaten Tanah Tidung bisa tepat waktu dalam penyelesaian sisa dana bagi hasil dana reboisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Hamnur, Eskud MAP, PRT Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Tidung. Dengan ini saya menyatakan sikap mendukung sepenuhnya implementasi atas perubahan pada pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan Kedua tahun 2024 Pusat Bank KDO Delan Samarinda dengan judul Sinergi dan Kolaborasi Percepatan Penyelesaian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Kabupaten Tanah Tidung yang disingkat dengan Sikoper yang digagas oleh Ibu Siti Halwatia Eshud, Kepala Bidang Pembangunan Sektoral pada Bapeda dan Litbang Kabupaten Tanah Tidung. Harapan saya aksi perubahan ini sebagai pembentuk jangka panjang melalui regulasi serta memprioritaskan penggunaan strategis lainnya seperti kantong-kantong kemiskinan dan Fulonet SING 2030. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Salam sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijong Septiudin menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya terhadap proper yang ditulis dan akan dijadikan publikasi oleh Ibu Siti Halwatia dengan judul Sinergi dan Kolaborasi Percepatan Penyelesaian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi di Kabupaten Tanah Tidung dan disingkat menjadi Sikoper. Yang luar biasa tentunya karena di sini menjadikan percontohan tentunya nantinya seluruh Indonesia. Ada 165 kabupaten kota pengelola dana reboisasi, dan kalau misalnya proper ini kan jadi hal yang sangat penting tentunya untuk optimalisasi penggunaan dana reboisasi seluruh Indonesia. Wabil khusus ada di Kabupaten Tanah Tidung. Bravo untuk Ibu Siti Halwatia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Taharinka SPI MSI, pelaku Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Tanah Tidung, menyatakan siap mendukung keberlanjutan implementasi aksi perubahan, sinergi dan kolaborasi percepatan penyelesaian dana DBHDR untuk Kabupaten Tanah Tidung yang insya Allah jatuh tempo tahun 2025. Demikian dukungan saya terhadap aksi perubahan ini. Mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini sisa dana DBHDR bisa kita selesaikan sampai dengan batas waktu tahun 2025. Terima kasih. Tanah Tidung Dekubab, Tanah Tidung Deponyawo.
bangga membangun Kabupaten Tanah Tidung.